Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang persamaan kuadrat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Mari kita memahami pengertian tentang persamaan kuadrat. Waktu di kelas 7 kita sudah membahas tentang persamaan linier, yaitu persamaan dengan variabel dengan derajatnya tertinggi 1. Bagaimana dengan persamaan kuadrat? Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, ditulis dengan notasi seperti ini. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contoh persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Di sini penghubungnya tandanya sama dengan. Ada variabel berarti sebuah persamaan. Variabelnya adalah X, pangkat tertinggi 2. Nah, maka ini persamaan kuadrat dalam bentuk X. Nah, contoh yang kedua, P kuadrat dikurangi 4P sama dengan 0. Variabelnya adalah P. Menghubungnya sama dengan. Ada variabel dengan penghubung sama dengan, itu merupakan suatu persamaan. Nah, variabel P ini pangkat tertingginya 2. Maka ini merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang ketiga, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat dengan variabel X, pangkat tertingginya 2. Maka dinamakan persamaan kuadrat. Dan contoh yang keempat, 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2 sama dengan 0. Mana variabelnya? Ya, X adalah variabel. Di sini 2X kuadrat variabelnya X dengan pangkat 2. Sedangkan di sini 3X adalah variabelnya X, pangkatnya 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Nah, karena ini merupakan kalimat matematika dengan penghubung sama dengan dan ada variabel, maka disebut persamaan. Pangkat variabel tertingginya 2, maka disebut persamaan kuadrat. Nah, sudah paham kan dengan persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat dalam X dinyatakan sebagai berikut. Jadi, persamaan kuadrat itu tidak selalu menggunakan variabel X. Variabel kan pengganti bilangan yang belum diketahui. Bisa saja P, B, M, T, dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A bukan bilangan 0. Nanti kalau A-nya bilangan 0, maka ini tidak ada. Berarti pangkat tertinggi variabelnya tidak 2, maka bukan persamaan kuadrat. Nah, X sebagai variabel. A adalah koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan B adalah koefisien dari X. Dan C adalah konstanta, bilangan yang sudah ditetapkan. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. Tentukan nilai A, B, dan C dari setiap persamaan tersebut. Nah, ingat, bentuk persamaan kuadrat secara umum adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, contoh yang pertama di sini,
X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. A adalah koefisien atau bilangan di depan X kuadrat. Sedangkan B bilangan di depannya X dan C bilangan yang sudah ditetapkan. Nah, berapa bilangan di depannya X kuadrat? Ini sebenarnya tidak ada. Kalau tidak ada ini adalah 1. 1 tidak ditulis. Ya. Nah, sedangkan bilangan di depannya X atau koefisien dari X adalah 5. Dan 6 merupakan C atau konstanta. Jadi, nilai dari A sama dengan 1. Nilai dari B, ini bilangan di depan X, 5. Dan 6 merupakan nilai dari C. Contoh berikutnya. 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Mari kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A adalah bilangan atau koefisien pada X kuadrat. Nah, di sini 2, maka A sama dengan 2. B adalah koefisien dari X. Ini negatif 1. 1 tidak ditulis ya. Nah, B sama dengan negatif 1. Dan C, konstanta, bilangan yang sudah ditetapkan, sudah diketahui. Ini adalah negatif 3. Jadi C sama dengan negatif 3. Contoh berikutnya. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Ya, pangkat tertinggi 2, ada penghubung sama dengan, ada variabel ya. Nah, berapa A-nya? A adalah bilangan atau koefisien di X kuadrat, yaitu 1. B adalah koefisien pada X. Tahu bilangan di depannya X. Tidak ada, maka B sama dengan 0. Sedangkan negatif 16 ini sudah diketahui. Bilangannya sudah diketahui atau ditetapkan. Disebut konstanta atau C. Maka C sama dengan negatif 16. Contoh yang keempat. 3X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Di sini tidak ada konstantanya. Yang ada adalah variabel X kuadrat dan X. Maka koefisien dari X kuadrat atau A sama dengan 3. Sedangkan B-nya adalah bilangan negatif 1. C-nya tidak ada. C sama dengan 0. Penyelesaian dan bukan penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian disebut juga akar dari suatu persamaan kuadrat dalam X adalah pengganti X sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Contoh, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita bisa memilih beberapa bilangan pengganti X. Misal, kita pilih 3, negatif 3, 2, dan negatif 2. Ini sembarang. Kita mencoba sembarang ya. Ambil bilangan berapapun, kita gantikan sebagai pengganti X. Nah, jika X diganti 3, sekarang kita substitusi ke persamaannya. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. X-nya kita ganti 3, sehingga menjadi 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita hitung nilainya. 3 kuadrat sama dengan 9, dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, 9 dikurangi 9 nilainya 0. Ruas kiri nilainya 0, ruas kanan nilainya 0. Maka nilainya benar. Bagaimana kalau X-nya kita ganti negatif 3? Maka kita substitusikan ke persamaan ini, X-nya kita ganti, sehingga menjadi negatif 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita hitung. Negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Sama dengan 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah,
Nilai dari 9 dikurangi 9 adalah 0. 0 sama dengan 0, maka bernilai benar. Ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, maka sudah benar. Bagaimana kalau jika X-nya kita ganti 2? Maka akan menjadi 2 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nilai dari 2 kuadrat adalah 4. 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 9 sama dengan 0. Kita hitung, 4 dikurangi 9 adalah negatif 5. Negatif 5 sama dengan 0. Ruas kiri dan ruas kanan nilainya tidak sama, maka pernyataan yang salah. Nah, jika X-nya kita ganti negatif 2, maka negatif 2 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita hitung, nilai dari negatif 2 kuadrat adalah negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 4. Dikurangi 9 sama dengan 0. Nilai dari 4 dikurangi 9 adalah negatif 5. Sama dengan 0. Nah, merupakan pernyataan yang salah. Dengan demikian, untuk 3 dan negatif 3, di sini menghasilkan pernyataan yang benar. Ini juga benar. Maka menjadi pengganti nilai X yang benar. Maka 3 dan negatif 3 merupakan penyelesaian atau akar dari X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Sedangkan 2 dan negatif 2 menghasilkan pernyataan yang salah, maka 2 dan negatif 2 bukan merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, sama artinya dengan menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Akar atau penyelesaian suatu persamaan kuadrat adalah mencari pengganti X sehingga pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, kalau tadi kita sudah mencoba atau mengganti dengan sembarang bilangan atau substitusi, tentunya cara itu tidak efektif. Ya kalau cepat ketemu, kalau tidak kan kita harus coba lagi. Nah, untuk itu ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu cara yang pertama dengan memfaktorkan. Cara yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga menggunakan rumus kuadratis atau disebut juga rumus ABC. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan pengganti nilai X pada persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kita menggunakan rumus faktorisasi bentuk kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P kali X ditambah Q. Ini bentuk faktornya, bentuk perkalian dari bentuk persamaan kuadratnya. Dengan B sama dengan nilai P ditambah Q dan C sama dengan nilai P kali Q. Sementara untuk rumus faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 atau A bukan 1 adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita faktorkan menjadi 1 per A kali AX ditambah P, kita kalikan dengan AX ditambah Q. Dengan B sama dengan P ditambah Q, dan C sama dengan P dikalikan Q. Contoh 1. Perhatikan bentuk kuadrat berikut.
X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Di sini, bilangan di depan X atau koefisien X kuadrat adalah 1. Berarti A sama dengan 1. B adalah bilangan di depan X, yaitu 3. Maka nilai B sama dengan 3. Dan C adalah konstanta. C sama dengan 2. Sekarang, nilai PQ adalah perkalian dari nilai PQ adalah nilai dari C, yaitu 2. Sedangkan P ditambah Q sama dengan nilai B, sama dengan nilainya 3. Hasil kalinya positif, ini hasil perkaliannya 2, berarti positif 2. Dan hasil penjumlahan juga positif, di sini penjumlahannya menghasilkan positif 3, maka P dan Q merupakan bilangan positif. P kali Q hasilnya positif. P ditambah Q hasilnya juga positif. Maka P dan Q bilangan positif. Bilangan yang memenuhi adalah 1 dan 2. Sebab 1 kali 2 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Di sini kita mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan C. Kalau ditambah hasilnya sama dengan bilangan B. Di sini bilangan C-nya 2, B-nya 3. Jadi kita mencari dua bilangan. Kalau dikalikan nilainya sama dengan 2. 2 itu bilangan C, dan jika ditambahkan nilainya 3, yaitu sama dengan bilangan B. Maka bilangan yang diperoleh yang memenuhi syarat adalah bilangan 1 dan 2. Maka kita gantikan ke bentuk ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P kali X ditambah Q. P dan Q kita ganti nilainya ini. 1 dan 2. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah P. P kita ganti 1 kali X ditambah Q. Q-nya kita ganti 2. Jadi bentuk faktorisasi dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah 1 kali X ditambah 2. Contoh yang kedua. Perhatikan bentuk kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Di sini A adalah bilangan atau koefisien dari X kuadrat. Ini bilangannya tidak kelihatan. Ya, berarti ini bilangannya 1. Karena 1 dikalikan bilangan lain adalah tetap bilangan itu ya. Jadi 1 tidak perlu ditulis. B adalah bilangan koefisien dari X. Ini bilangan di depan X negatif 5. Maka nilai dari B adalah negatif 5. Sedangkan C adalah konstanta, bilangan konstanta. Di sini 6. Nah, berarti C sama dengan 6. Berapa nilai P kali Q? P kali Q sama dengan C. P kali Q sama dengan bilangan C. Nah, C-nya 6. Berarti P kali Q sama dengan 6. Sedangkan P ditambah Q sama dengan B. B-nya negatif 5. Maka P tambah Q sama dengan negatif 5. Sekarang kita ubah faktorisasinya. Nah, kita perhatikan dulu hasilnya. Di sini, P kali Q hasilnya positif 6. P ditambah Q hasilnya negatif 5. Karena hasilnya perkaliannya positif dan hasil penjumlahnya negatif, maka P dan Q merupakan bilangan negatif. Bilangan yang memenuhi syarat, nah ini, kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 6. Kalau ditambah hasilnya negatif 5. Di sini 6 bilangan C, negatif 5 bilangan B. Jadi kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya bilangan C atau 6. Kalau ditambahkan hasilnya melakukan bilangan B negatif 5. Bilangan mana yang memenuhi syarat? Kita cari dari faktor 6.
faktor 6 itu ada 1 kali 6, 2 kali 6. Nah, 1 kali 6, 2 kali 3. Nah, dari bilangan itu kita ambil yang kalau dikalikan sama dengan 6, kalau dijumlah sama dengan negatif 5. Maka bilangan yang memenuhi syarat adalah negatif 2 kali negatif 3. Berarti negatif 2 dan negatif 3. Karena negatif 2 kalau dikalikan negatif 3 sama dengan positif 6. Nah, perkaliannya positif 6. Dan jika dijumlahkan, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, sudah ketemu nilainya P dan Q-nya. Maka kita substitusikan ke bentuk kuadrat ini. Dengan demikian diperoleh X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan X ditambah P kali X ditambah Q. Kita ganti P-nya negatif 2, Q-nya negatif 3. Sehingga menjadi X dikurangi 2 kali X dikurangi 3. Jadi, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan X dikurangi 2 kali X dikurangi 3. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Perhatikan bentuk kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Di sini nilai A bukan 1, yaitu 2. Sedangkan nilai B sama dengan 5 dan C sama dengan 3. Maka P ditambah Q sama dengan B, yaitu 5. Sedangkan P kali Q sama dengan C, sama dengan 3. Jadi nilai P kali Q sama dengan 3. 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3, kita ubah menjadi perkalian atau faktorisasi. Kalau di sini bilangannya bukan 1, misalkan 2, maka ini kita kalikan 1 per 2. Sehingga 1 per 2 kali perkalian X ditambah P kali X ditambah Q. Sehingga nanti hasilnya sama dengan bentuk persamaan ini ya. Nah, kita kalikan 2X ditambah 2 kali 2X ditambah 3. Nah, di sini 1 per 2 kali 2X nilainya sama dengan X. 1 per 2 kali 2 nilainya 1. Setelah itu kita kalikan 2X ditambah 3. Sekarang mari kita cek apakah betul perkalian ini nilainya sama dengan ini. Penjumlahan ini ya. X kali 2X, 2X kuadrat. X kali 3, 3X. Ditambah 1 kali 2X, 5X. Nah, 5X. Sedangkan 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi, di sini ini adalah caranya untuk mengubah bentuk persamaan kuadrat ini menjadi perkalian atau faktorisasi. Bagaimana penerapannya dalam soal? Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Selesaikan persamaan kuadrat berikut. Menyelesaikan persamaan kuadrat artinya kalian diminta mencari pengganti X atau akar dari penyelesaian ini ya. Soal yang pertama, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi bentuk perkalian X ditambah P kali X kali ditambah Q sama dengan 0. Dengan P ditambah Q-nya, P ditambah Q sama dengan 4 sama dengan B. Dan nanti P dikalikan Q sama dengan bilangan C atau 3 ini. Jadi kita cari faktor dari 3 yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya menjadi B ini. Faktor 3 adalah 1 dan 3. Nah, maka P kita ganti 1, Q kita ganti 3. Jadi, X ditambah 1 kali X ditambah 3 sama dengan 0.
Ini kalau kita kalikan, perkalian ini sama dengan ini hasilnya. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X, ditambah 1 kali X, 4X. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, jadi bentuk kuadrat ini, persamaan kuadrat ini, kalau diubah menjadi perkalian, menjadi X ditambah 1 kali X ditambah 3 sama dengan 0. Ekivalen, X ditambah 1 yang depan ini sama dengan 0, atau X ditambah 3 sama dengan 0. Ini menjadi bentuk persamaan linier. Nah, kita cari nilai X-nya. Maka X sama dengan positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sehingga X sama dengan negatif 1. Atau yang ini, X-nya sama dengan ini positif 3 pindah ke ruas kanan, positif pindah menjadi negatif 3. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3. Nah, berarti penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 3. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien dari X kuadrat adalah 3. Maka kita ubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. 1/3 kali 3X dikurangi 6 kali 3X ditambah 1 sama dengan 0. 1/3 kali 3X sama dengan X. 1/3 kita kalikan negatif 6 sama dengan negatif 2. Kemudian tetap ini kita kalikan 3X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh menjadi bentuk perkalian atau faktorisasi. X dikurangi 2 kali 3X ditambah 1 sama dengan 0. Faktorisasi itu mengubah penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Ya. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk X dikurangi 2 sama dengan 0. Atau yang kedua, 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ekivalen, ini negatif 2 kita pindah ke ruas kanan. Nah, X dikurangi 2 sama dengan 0 atau 3X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau negatif 2 pindah ke ruas kanan, menyeberangi tanda sama dengan, maka menjadi positif 2. Negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Atau 3X positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sehingga 3X sama dengan negatif 1, X sama dengan 1, negatif 1/3. 3 pindah menjadi pembagian. Karena ini perkalian. 3X artinya 3 kali X. Kalau perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Dikalikan 3, pindah menjadi pembagian 3. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1/3. Contoh yang ketiga. 2X kuadrat ditambah 8X sama dengan 2. Ekivalen, ini kita faktorkan, kita keluarkan faktor yang sama. 2X kuadrat dengan 8X, faktor yang sama atau pembagi yang sama yang paling besar adalah 2X. Maka kita keluarkan 2X. Sehingga menjadi 2X kali X ditambah 8 sama dengan 0. 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 4 sama dengan 8X. Ini mengubah penjumlahan menjadi perkalian. Namanya faktorisasi. Nah, sekarang 2X ini berarti sama dengan 0. Nilainya 2X ini sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. 2X tambah 0, maka X-nya 2X sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 0.
2 kali berapa hasilnya sama dengan 0? Ya 0. Jadi X-nya 0. Sedangkan X ditambah 4, nah, konstannya ini kita pindah ke ruas kanan. Positif 4 pindah menjadi negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Kita cari berapa bilangan kalau ditambahkan 4 nilainya 0. Maka X-nya adalah negatif 4. Jadi, mari kita lanjut dengan faktorisasi dari selisih suatu kuadrat. Nah, ingat ini, X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X ditambah Y kali X dikurangi Y. Bagaimana penerapannya? Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Di sini, ini bentuk kuadrat dikurangi 25 juga merupakan bentuk kuadrat. Maka 25 kita ubah menjadi bilangan kuadrat, sehingga nanti bisa kita gunakan rumus ini. Nah, ekivalen X kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah nilainya 25. Sama dengan 0. Kalau sudah menjadi selisih kuadrat seperti ini, maka faktorisasinya adalah X ditambah Y kali X dikurangi Y. Ini X-nya, Y-nya negatif 5. Sehingga ekivalen menjadi X ditambah 5 kali X dikurangi 5. X kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan X ditambah 5 kali X dikurangi 5. Sehingga nilainya sama dengan X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Ekivalen, kita cari nilai X-nya, positif 5 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Sedangkan nanti ini negatif 5 pindah ke ruas kanan menjadi positif 5. Sehingga X sama dengan 5 atau X sama dengan, X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan negatif 5 dan 5. Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Di sini 4x kuadrat bentuk kuadrat dikurangi 9 juga bisa diubah menjadi bentuk kuadrat. Nanti kita akan mengacu ke bentuk ini. Nah, pembahasannya 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2, dua-duanya ya. 4x kuadrat itu kita ubah menjadi berpangkatan 2x kuadrat. 2 kuadrat 4x kuadrat x kuadrat. Sedangkan 9 kita ubah menjadi bentuk berpangkatan 3 kuadrat. Sehingga menjadi 2x kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Bentuk selisih kuadrat. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, maka ekivalen dengan perkalian atau faktorisasinya, X-nya 2X, Y-nya 3. Menjadi X ditambah Y kali X kurangi Y. X-nya 2X kita ganti, dan Y-nya kita ganti negatif 3. Sehingga menjadi 2X ditambah 3 kali 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini bentuk ini ya. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0. 2x berarti sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 per 2. Atau yang sebelah ini, 2x dikurangi 3 sama dengan 0, negatif 3 pindah ke ruas kanan jadi positif. Sehingga 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. Penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 3 per 2 atau x sama dengan 3 per 2.
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan. Di sini menggunakan tanda kurung kurawal karena tanda himpunan. Himpunan negatif 3/2 dan 3/2. Mari kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh seperti ini. Jika X kuadrat sama dengan 16, maka X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Jadi, nilai dari X kuadrat sama dengan 16, maka nilai X-nya sama dengan 4 atau negatif 4. Sebab apabila 4 atau negatif 4 dikuadratkan akan menghasilkan 16. Kita dapat memperoleh 4 atau negatif 4 dengan cara sebagai berikut. X kuadrat sama dengan 16. X sama dengan akar dari 16. Akar 16 adalah positif dan negatif 4. Maka X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4X kuadrat sama dengan 81. Sini, 4X kuadrat sama dengan 81. Kita faktorkan dulu. 4X kuadrat kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 2X kuadrat sama dengan 81. Ekuivalen. Nah, jika 2X kuadrat sama dengan 81, maka 2X sama dengan akar dari 81. Berapa dari akar 81? Maka kita cari bilangan berapa kali berapa yang nilainya 81. Nah, maka 2X sama dengan positif negatif 9. Jadi, akar 81 bisa berupa positif 9 atau negatif 9. Karena positif 9 kali positif 9 sama dengan 81. Sedangkan negatif 9 kali negatif 9 juga 81. Ekuivalen 2X sama dengan 9 yang kita ambil yang positif atau 2X sama dengan negatif 9. Kalau 2X sama dengan 9, maka nilai dari X-nya adalah 9 bagi 2 atau 9/2. Atau 2X sama dengan negatif 9, maka X sama dengan negatif 9/2. Contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X kurangi 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, kuadrat dari 2X dikurangi 3 sama dengan 25. Maka 2X dikurangi 3 sama dengan akar dari 25. Ini kuadrat pindah menjadi akar. 2X dikurangi 3 sama dengan akar dari 25, yaitu positif 5 atau negatif 5. Sehingga 2X dikurangi 3 sama dengan 5, atau 2X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Kita sederhanakan. 2X berarti sama dengan 5, negatif 3 pindah menjadi positif 3. Atau 2X sama dengan negatif 5, negatif 3 pindah menjadi positif 3. Kita sederhanakan, maka 2X sama dengan nilai dari 5 tambah 3 sama dengan 8. Atau 2X sama dengan negatif 5 ditambah 3 nilainya negatif 2. X berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian dari 2
X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Sekarang, mari kita memahami terlebih dahulu tentang bentuk kuadrat sempurna. Tentunya kalian masih ingat faktorisasi kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna antara lain A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Contoh, X kuadrat ditambah 12X ditambah 36 sama dengan X ditambah 6 kuadrat. Perhatikan hubungan antara bilangan 12 dan 6. Nah, di sini X kuadrat ditambah 12X ditambah 36 sama dengan X ditambah 6 dikuadratkan. 6 di sini merupakan setengah dari bilangan 12 ini. Maka dapat dinyatakan bahwa X ditambah setengah, 6-nya kita ubah menjadi setengah kali 12 dikuadratkan. Nah, contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49 sama dengan X dikurangi 7 kuadrat. Perhatikan hubungan antara bilangan 7 dan 14. X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49 sama dengan X dikurangi 7 dikuadratkan. Di sini 7 merupakan setengah dari 14. Jadi hubungan bilangan 7 dan 14 adalah 7 setengahnya dari 14. Nah, dapat kita ubah bentuk ini menjadi X dikurangi setengah kali 14 kuadrat. Jadi asal dari X dikurangi 7 kuadrat itu adalah X dikurangi setengah dari bilangan 14 ini dikuadratkan. Contoh yang ketiga, misalkan kita akan mengubah bentuk X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna. Maka di sini kita ubah 4 ini menjadi bilangan 16. Karena 16 nanti ada hubungannya setengah dari 8. Ya. Sedangkan 16 ini biar menjadi angka 4, maka kita kurangkan dengan 12. Jadi 4 di sini kita ubah menjadi 16 dikurangi 12. Dengan 16 sendiri merupakan 2 kali dari 8. Sehingga ekuivalen X sama dengan ekuivalen dengan X ditambah setengah kali 8 kuadrat dikurangi 12. Ekuivalen X ditambah setengah dari 8 adalah 4 kuadrat dikurangi 12. Jadi bentuk persamaan yang mengandung kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 adalah X ditambah 4 kuadrat dikurangi 12. Setiap persamaan kuadrat dapat diubah menjadi bentuk persamaan yang memuat bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Ya, dengan menambah atau mengurangi konstantanya. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan suku-suku yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Yang kedua, koefisien dari X kuadrat harus sama dengan 1. Dan yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X, sehingga ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Mari kita perhatikan contohnya. Selesaikan persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Pembahasannya sebagai berikut.
Kita tulis dulu soalnya. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, kita ikuti langkah yang pertama, yaitu tempatkan suku yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Di sini, konstantanya adalah negatif 21, maka kita pindah ke ruas kanan, negatif menjadi positif, sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 4X sama dengan 21. Sekarang, kita ikuti langkah yang ketiga. Nah, yang kedua kita lalui karena X-nya sudah variabelnya koefisiennya 1. Jadi, lanjut langkah yang ketiga, yaitu tambahkan kedua ruas dari setengah koefisien X dengan kuadrat dari setengah koefisien X, sehingga ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Di sini, X kuadrat ditambah 4X ditambah setengah dari koefisien X ini. Sama dengan setengah kali 4 kita kuadratkan. Sama dengan 21 tetap, karena di sini ruas kiri ditambah setengah kali 4 kuadrat, maka di sini juga kita tambah yang sama. Karena ini persamaan harus adil. Ruas kiri ditambah setengah kali 4 dikuadratkan, maka ruas kanan juga harus ditambah yang sama, setengah kali 4 dikuadratkan. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 4X. Ini kita hitung nilainya, setengah kali 4 sama dengan 2, berarti ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 21 ditambah setengah kali 4 sama dengan 2 dikuadratkan, 2 kuadrat. Nah, maka ruas kiri sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 2 kuadrat. X ditambah 2 kuadrat ini artinya X ditambah 2 kali X ditambah 2. Kalau dihitung nanti nilainya sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, tambah 2. Sama dengan ini 21 ditambah 4. X ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Nah, kita hilangkan bilangan pangkat 2-nya atau kuadrat. Maka X ditambah 2 sama dengan akar dari 25. X ditambah 2 sama dengan akar 25 adalah positif 5 atau negatif 5. Sehingga X ditambah 2 sama dengan 5 atau X ditambah 2 sama dengan negatif 5. Kita tentukan nilai X-nya, positif 2 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Sedangkan yang ini positif 2 juga pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 5 dikurangi 2 atau X sama dengan negatif 5 dikurangi 2. Ekivalen X sama dengan nilai 5 dikurangi 2 adalah 3 atau X sama dengan negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Jadi penyelesaian untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X kurangi 7. X negatif 7. Perhatikan contoh yang kedua. Selesaikan persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 20X dikurangi 7 sama dengan 0. Ini dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Pembahasannya seperti berikut. 3X kuadrat ditambah 20X dikurangi 7 sama dengan 0. Langkah pertama, konstantanya negatif 7 kita pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga menjadi 3X kuadrat ditambah 20X sama dengan 7. Berikutnya,
Karena koefisien dari X kuadrat adalah 3, maka kita jadikan 1. Kita ikuti langkah yang kedua, yaitu kita bagi 3. Biar 3 ini menjadi 1 koefisiennya ya. Sehingga diperoleh 3X kuadrat bagi 3, X pangkat 3. Ditambah 20X bagi 3, sama dengan 7 bagi 3. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah 20 per 3X ditambah, nah ini kita akan mengubah menjadi kuadrat sempurna, maka kita tambah dengan setengah. Setengah dari bilangan yang di sini kita kuadratkan. Nah, setengah 20 per 3 kuadrat. Sama dengan 7 per 3. Ini juga sama, kita tambah dengan yang sama, bilangan sama. Yaitu setengah kali 20 per 3 dikuadratkan. Langkah yang ketiga. Nah, sehingga diperoleh, ini kita akan sederhanakan, X kuadrat ditambah 20 per 3X. Kita hitung nilainya ini. 1 kali 20 per 2 kali 3. Kita sederhanakan 20 dengan 2 sama dengan 10 per 1. Sehingga diperoleh 10 per 3 kuadrat. Sama dengan 7 per 3. Ini sama nilainya 10 per 3 kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah 20 per 3X ditambah 10 per 3 kuadrat sama dengan 7 per 3 ditambah kuadrat dari 10 adalah 100, kuadrat dari 3 adalah 9. Ini kita hitung nilainya ya. Sehingga ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 10 per 3 kuadrat. Sama dengan ruas kanan kita selesaikan. Di sini penjumlahan pecahan, maka penyebut harus disamakan. Kita samakan menjadi KPK-nya 3 dan 9 adalah 9. Maka 7 per 3 kita ubah menjadi penyebut 9, menjadi 21 per 9. Kita tambah dengan 100 per 9. Sehingga diperoleh ekuivalen dengan X ditambah 10 per 3 kuadrat sama dengan 121 per 9. Nah, ekuivalen, sekarang pangkatnya ini kita hilangkan. Pangkat pindah menjadi akar. Ekuivalen dengan X ditambah 10 per 3 sama dengan akar dari 21 per 9. Ekuivalen X ditambah 10 per 3 sama dengan akar dari 121 per 9 yaitu 11 per 3. Jadi positif 11 per 3 atau negatif 11 per 3. Maka ekuivalen dengan X ditambah 10 per 3 sama dengan 11 per 3. Atau X ditambah 10 per 3 sama dengan negatif 11 per 3. Kita hitung nilai X-nya. X sama dengan 11 per 3, ini tetap positif 10 per 3, kita pindah ke ruas kanan, menjadi negatif 10 per 3. Atau X sama dengan negatif 11 per 3, ini pindah menjadi dikurangi 10 per 3. Penyebut sudah sama, 3 tinggal menghitung pembilangnya. Sehingga X sama dengan 11 dikurangi 10 sama dengan 1 per 3. Atau X sama dengan negatif 21 per 3. Ini masih bisa kita sederhanakan. 21 bagi 3 adalah 7. Berarti X sama dengan negatif 7. Sudah ketemu nilai pengganti X-nya. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 20X dikurangi 7 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 per 3 atau X sama dengan negatif 7.
Mari kita lanjut dengan cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadratis atau yang disebut juga dengan rumus ABC. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis atau rumus ABC biasanya dilakukan apabila kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara satu, yaitu memfaktorkan, atau cara yang kedua dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Maka kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa memilih dengan cara menggunakan rumus kuadratis. Persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratis, yaitu X, nilai X-nya sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Bagaimana cara penerapannya rumus kuadratis? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Selesaikan persamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratis. Nah, di sini dari persamaan ini kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A adalah bilangan koefisien dari X kuadrat, jadi A-nya nilainya 2. Sedangkan B bilangan pada koefisien X, B nilainya 5. Dan C konstantanya, ingat di sini negatif, maka C sama dengan negatif 3. Setelah tahu nilai A, 2, B, 5, dan C negatif 3, maka kita gunakan rumus kuadratis, yaitu X sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai yang di sini. Nah, sehingga diperoleh, ya kita gantikan semuanya. B kita ganti dengan 5. Jadi negatif 5 ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat, B-nya kita ganti 5, dikurangi 4A, A-nya kita ganti 2, C kita ganti negatif 3, per 2A. Berarti 2 kali nilai A-nya 2. Kita ganti semuanya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. X sama dengan negatif 5, ditambah atau dikurangi akar dari 5 kuadrat sama dengan 25. Sedangkan negatif dikurangi dari 4 kali 2, 8, kali negatif 3 sama dengan negatif 24. Dikurangi negatif 24 sama dengan positif 24. Dibagi dengan 2 kali 2, 4. Sehingga diperoleh ekuivalen X sama dengan negatif 5 ditambah atau dikurangi dari akar 25 ditambah 24, 49. Dibagi 4. Ekuivalen X sama dengan negatif 5 ditambah atau dikurangi akar 49 adalah 7 per 4. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4 atau X sama dengan negatif 5 dikurangi 7 per 4. Di sini positif, ini negatif karena ini kita ditambah atau dikurangi. Kita sederhanakan sehingga X sama dengan negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2 per 4. 2 per 4 disederhanakan menjadi 1 per 2. Atau X sama dengan negatif 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 12 per 4. Negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan negatif 3. Nah, mari kita pahami lagi melalui contoh yang kedua. Selesaikan persamaan
dari 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 20 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratis. Nah, terlebih dahulu kita menentukan nilai A, B, dan C-nya ya. A, bilangan di depan variabel x kuadrat. Sama dengan 2. Sedangkan B-nya ini negatif 3 dan C adalah negatif 20. Setelah nilai A, B, dan C diketahui, maka kita substitusikan ke dalam rumus kuadratis atau rumus ABC. Yaitu X sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita ganti semua bilangannya, kita substitusi dengan nilai yang di sini. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif, B-nya kita ganti dengan negatif 3, ditambah atau dikurangi akar dari B kuadrat, negatif 3 kuadrat, dikurangi 4AC, berarti 4, A-nya 2, C-nya negatif 20. Per 2 kali 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 3, negatif kali negatif positif, ditambah atau dikurangi akar dari negatif 3 kuadrat, 9. Dikurangi 4 kali 2, 8 kali negatif 20 sama dengan negatif 160, dikurangi negatif 160 sama dengan ditambah 160 per 4. X sama dengan 3 ditambah atau dikurangi akar dari 169 per 4. X sama dengan 3 ditambah akar dari 169 adalah 13 per 4. Maka X sama dengan 3 ditambah 13 per 4 atau X sama dengan 3 dikurangi 13 per 4. Kita sederhanakan sehingga X sama dengan 3 ditambah 13, 16 per 4. 16 per 4 sama dengan 4. Atau X 3 dikurangi 13 sama dengan negatif 10 per 4. Kita sederhanakan menjadi negatif 5 per 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 20 sama dengan 0. Adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 5 per 2. Sekian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.